Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MTD Media Channel. Kembali lagi di podcast Bisikin episode 18. Nah, pada malam hari ini sangatlah berbahagia MTD Media Channel kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu beliau Ustazah Ulaya Kumil Laila atau sering dan terkenalnya yakni Ustazah Kumil. Dan langsung saja saya akan mengundang beliau. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman Sobat MTD. Jadi beliau ini sangatlah menginspirasi kita semua, sangat membantu kita untuk terus semangat belajar Al-Quran. Hasil yang telah beliau dapatkan di tahun kemarin, tahun 2021. Assalamualaikum Ustazah Kumil. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Ini suara saya terdengar ya, Mbak? Ya, terdengar Ustazah. Alhamdulillah. Maaf Ustazah, ya. terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Bisikin MTV Media Channel. Nah, di sini kami mau kepo nih tentang seluk-beluk dari seorang Ustazah Kumil. Diperbolehkan ya Ustazah? Iya, mangga. Oke, baik Ustazah. Jadi teman-teman, Sobat MTD Media Channel, perlu diketahui, Ustazah Kumil ini beliau kemarin mendapatkan juara Kiroah Sabaah Mutal Remaja pada MTQ Jawa Timur tahun 2021. Dan nantinya insya Allah akan dikirim di MTQ Nasional ya Ustazah. Amin. Amin. Panis itu. Beliau selain juara di bidang tilawah, Al Quran, dia juga termasuk influencer solawat. Nanti kita akan Masya mendengar Allah. lantunan-lantunan suara merdu dari Ustazah Kumil. Jadi, Ya Sobat Allah. MTV tetap stay tune aja di podcast Bisikin ini agar tahu Ustazah Kumil itu seperti apa. Jadi, seperti Ya itu. Allah. Oke, baik. Ustazah, saya ingin tahu nih, mungkin teman-teman juga kepo, gimana sih awal mula Ustazah bisa terjun di dunia tilawah sampai kemarin jenengan bisa mendapatkan juara satu, kiro asabu'a itu sangat luar biasa. Monggo Ustazah bisa diceritakan kepada kita semua. Wah, sebenarnya kalau cerita dari awal, wah, bisa jadi buku ini, Mbak. Jadi, awalnya saya itu, apa ya, dimulai dari ketidaksengajaan. Gitu, ya. Awalnya saya dibawa kemana-mana itu sama Umi. Ngaji, gitu kan. Namanya anak kecil, ya main-main tapi sambil dengerin gitu, nggak sengaja. Terus uh, saya itu nggak mbak, tiba-tiba itu melantunkan ayat yang sudah dilantunkan sama umi saya. Terus umi kaget, loh ternyata anak ini bisa ya. Nah pada mulai itu saya mulai dilatih terus sama umi. Dipaksa, di awalnya paksaan sih ya. Saya itu awalnya kan pemalu banget ya. Sama Umi gitu, ikut lomba. Sampai nangis-nangis tuh. Masya Allah. Tapi ya ternyata baru sadar maksudnya Umi itu ya saat ini baru saya rasakan. Oh ternyata ini ya maksudnya Umi. Memang Umi kuliah itu disiplin kalau soal ngaji, sholat, Masya Allah. Itu Mbak. Nah, kalau berhubungan dengan murotal kiroat remaja, itu juga nggak sengaja. Awalnya itu Berawal dari ketidaksengajaan gitu ya Ustazah. pun kalau kami nawato, nah cuma itu kuncinya. Pada awalnya saya kan tilawah dari tartil, tilawah anak, lalu tilawah remaja. Baru kemarin itu ikut murotal dan nggak tahu apa-apa soal fatwa gimana. Terus ditelepon sama ustadz saya kan, Umil siap ya, ikut pasang murotal fatwa. Mas Ustadz, lo sering pernah sama sekali belajar tentang hal itu. Ya tenang aja,
nanti kan ada pembinaan dia pun pulang derek mawon lelah dan ternyata alhamdulillah tanpa disangka-sangka Allah memberikan jalan itu. Pastinya Ustazah selain get Amina wa Ta'na juga pasti dibarengi dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat semangat Ustazah. Mungkin orang tua, dukungan lain, Ustazah. Dan seperti itu Ustazah. Iya betul. Amina wa Ta'na sama orang tua dan sama guru itu yang paling penting. Sama diri ini ya yang penting berdoa dan berusaha itu jangan sampai berhenti. Dan yang penting menata hati, yang nomor satu itu menata hati, menata niat, itu yang paling penting, Mbak. Benar sekali Ustazah. Jadi teman-teman mungkin nih dari Ustazah Kamil, jadi jangan ragu aja ya Ustazah. Apapun yang mungkin kita belum yakini di awal masih ragu, Insya Allah lah kita yakin minat kita itu dari orang tua dan lingkungan ya. Teman-teman mungkin kalau selain saya yang kepo, mungkin teman-teman nih para pendengar dari MTD Channel dan juga followersnya Ustazah Kumil mungkin kepo dari perjalanan atau perjuangan dari Ustazah sendiri, bisa langsung bisa tanya di chat apapun itu terkait dengan Ustazah Kumil. Yang penting jangan terkait saya. Terkait Ustazah Kumil nggih. Nggih baik Ustazah. Jadi melihat tema pada malam hari ini yaitu antara buku dan seni Al-Quran. Insya Allah sekali ya pemateri narasumber kita kali ini. Selain beliau juga mahir di bidang tilawah, beliau juga di bidang sholawat dan juga syarhil Quran. Al-Quran pun juga di tilawah ya Ustazah. Wah sekali. Oke, mungkin bisa diceritakan Ustazah pengalaman-pengalamannya Ustazah dalam berjuang di berbagai bidang event perlombaan seperti itu Ustazah. Mungkin dari suka dukanya, mungkin ada tangis tawanya seperti itu. Iya. Gimana ya Mbak? Yang selawat dulu atau yang tahsil dulu atau yang Puan Ustazah. saya mulai terjun ke dunia salawat itu MI insya Allah. Itu juga berawal dari paksaan. Diutus sama guru MI. Ayo, kumil jadi pekal ya. Itu kan Mila, Amik Nawat. Nah, ya dari situ terus di rumah itu kan ada jamaah juga ya Mbak? Tidak ya itu. Nah, kok saya itu kok nggak ada yang apa ya? Sesuatu gitu yang buat menambah rasa hikmat gitu Mbak. Akhirnya saya itu waktu di Bani itu kan namanya utin. Itu loh Mbak, bangku itu diketuk-ketuk gitu. Nah, Umi tahu, lalu Umi punya inisiatif itu memberikan terbang itu. Memberikan terbang. Dan alhamdulillah itu kan anak-anak di rumah. Di musola dekat rumah, kan alhamdulillah banyak yang apa ya ngaji tilawah juga. Akhirnya sama Umi anak-anak itu diajak tilawah membentuk satu grup maka jadi ya alhamdulillah anak-anak sholawat itu berangkat dari tilawah semua Mbak. Lalu ya cita-citanya banyak sekali ya. Namanya grup kita harus saling mengerti, saling memahami, tidak memikirkan ego sendiri. Banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil dari itu. Dan masya Allah barokahnya, masya Allah. Saya itu bukan congkak, bukan apa ya. Yang baik monggo silahkan diambil, kalau yang buruk jangan. Jadi saya itu jujur jarang belajar saya Mbak. Jarang belajar, ujian nasional pun saya nggak belajar. Terus saya bilang ke ini daripada saya di rumah juga nggak belajar, saya tak berangkat selawatan ya. Terus
Ya, iya, saya diangkat. Dan apa yang terjadi ketika pengumuman itu Mbak 10 terbaik dari jurusan, oh iya Oke. nama saya dipanggil. Kan ya, saya gitu kan. Masya Allah itu temenan barokah salawat ya Allah. Jadi semakin apa ya? Galau pun hilang loh Mbak. Galau hilang, marah-marah, tinggal selawatnya juga. Ternyata di hati itu sangat apa ya, menenteramkan sekali. Kalau di bidang syarhil itu pun juga berawal dari ini. Jadi teman saya itu ada yang mahir di bidang pidato Mbak. Dia itu dari kecil seneng gitu loh. Dia kecil ya kalau dulu. Nah dari situ ini inisiatif menggabungkan pula sama anak yang jajal ini dan teman pula satunya yang membidangi tentang puisi ya dan puisi. Itu pula masih kelas berapa ya? Satu sanawiyah dan adik-adikku itu masih SD. Dari situ dari kecamatan, dimulai dari tingkat kecamatan, alhamdulillah. Terus naik ke tingkat kabupaten, alhamdulillah. Terus ke kota juga alhamdulillah. Kemudian dari situ, dari kota itu kan pun ada pembinaan ya Mbak. Pembinaan dari ustadz-ustadz yang sampun sangat membidangi dan tingkatnya pun provinsi. Jadi banyak sekali ilmu yang sudah beliau berikan. Jadi umur berapa ya kayaknya? Ikut gitu dari Farasi. Insya Allah kok sanawiyah. Dari situ jadi awalnya tilawah anak, tilawah remaja, akhirnya belok ke sini yang syarhil Quran. Yang mana dunia syarhil Quran itu menurut saya sangat menyenangkan. Ada kita bisa nyanyi-nyanyi, kita pantun-pantun, bisa puisi-puisi, apa ya, melatih kekompakan lah di situ. Nah terus waktu aliyah ketemulah nama itu sama Ustazah Irma. Nah beliau itu dulu kan bidangnya pidato, belum ke syarhil. Terus ada lomba MTQ tingkat kota, akhirnya ya, kita mewakili sekolah kita itu dan terlahirlah pula sama Irma di bidang syarhil Quran. Begitu Mbak. Sekali Lo ya, cerita terus ya. ya sangatlah menginspirasi kita semua juga Ustazah. Oke Ustazah, dari penjelasan Anda tadi terkait bagaimana sih perjuangan dalam mengikuti berbagai bidang, nggak hanya di bidang tilawah, tapi juga terjun langsung di bidang syarhil Quran yang dimana itu nggak individu ya Ustazah, itu berbagai macam sifat dalam satu tim. Mungkin ada perbedaan sendiri dari usaha dalam mengikuti perlombaan mungkin kalau di tilawah usaha individu jadi nggak terlalu berat, kalau di tim gitu terlalu berat bagaimana, mungkin ada punya perbedaan gitu. Monggo. Kalau lomba individu dan kelompok itu kan ya pasti ada bedanya ya Mbak. Kalau kelompok kita ada temennya, nggak terlalu terbebani ya kan, kita bisa berbagi tugas gitu. Tapi kalau di dunia syar'i itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyatukan ketiga orang ini menjadi satu kesatuan yang serasi, yang senada, dan mempunyai chemistry yang kuat. Itu yang susah dicari, Mbak. Iya, itu yang susah pokoknya. Bagaimana cara membangun chemistry itu yang susah. Kita harus bisa saling memahami, saling mengisi, begitu. Dari ketiga teman-teman ini pula yang paling apa ya? Paling nakal mungkin ya. Teman-teman ngafali, ya saya santai-santai, nggak sepaneng, bah sepaneng gitu ya.
Sampai mungkin teman-teman itu jengkel sama saya. Tapi ya alhamdulillahnya itu ketika hari-harinya alhamdulillah bisa bisa menampilkan sesuai dengan harapannya. Tantangannya dalam cari itu tilawahnya harus nggak boleh biasa. Jadi harus bervariasi, Mbak. Lagunya, nadanya itu harus pas, nggak boleh kerendahan. Jadi dari Pak Awud pun sudah mengandung ketertarikan gitu. Variasinya harus dikayain. Soalnya dikayain harus kaya variasi. Jadi eman, karena ayat yang dipakai itu kan cuma satu ayat, cuma sebentar. Jadi kita harus memanfaatkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Ustazah. Ini ada satu pertanyaan nih dari Faiz_Fardan. Buat teman-teman yang lain, enggak apa-apa, monggo yang misal kepo dengan Ustazah Kamil bisa langsung tulis di kolom komentar dan nanti saya akan bacakan dan langsung dijawab oleh Ustazah sendiri. Oke, seperti ini Ustazah pertanyaannya. Ustazah menang, gimana sih tipsnya gitu Ustazah? Enggak mungkin. Ustazah mesti menang. Gimana sih tipsnya bisa meraih kemenangan tersebut gitu Ustazah? Monggo Ustazah. Gimana? Ya itu keberuntungan saja. Sebenarnya Ustazah udah hati banget ini teman-teman G. Nah, ya resepnya nggak ada resepnya. Yang penting itu kita harus istiqomah latihannya, menata hati, nyuwun ridho sama orang tua, guru-guru, dan banyak-banyaknya lah nyuwun ridho. Lo sangat yakin kekuatan doa itu sangat dahsyat. Lo bukan apa-apa dan belum punya apa-apa. Tapi karena doa orang yang sayang itu, Allah menjadikan saya seperti ini. Mungkin saya bisa menyimpulkan seperti itu. Itu ya Kak Farhan tadi. Jadi beliau ini semua juga ketika event perlombaan juga menang kalah hitung keberuntungan ya Ustazah, kembali lagi ke lahir batinnya kita seperti apa persiapan kita. Nah, membahas terkait persiapan nih Ustazah. Bisa diceritakan Ustazah bagaimana sih ketika Ustazah mengikuti perlombaan persiapannya, apalagi kemarin nih sudah mendapatkan juara 1 Qiraah Sab'ah remaja Murotal remaja pada MTQ Jawa Timur. Nah itu pasti meraihnya pun tidak hanya semata-mata ikut ngoten Ustazah. Mungkin bisa di ceritakan nih kepada Sobat MTD, gimana sih persiapannya dari mungkin LPTQ kabupatennya sendiri gitu Ustazah. Monggo. Jadi alhamdulillah dari LPTQ kota, saya kan ikut kota ya Mbak, Kota Blitar itu setiap setiap Sabtu insya Allah itu selalu mengadakan pembinaan. Apalagi saya ini yang berangkat dari nol, nggak tahu apa-apa, dan diharuskan menguasai 9 makro dengan 3 riwayat imam yang berbeda. Gimana nih? Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi saya juga Mbak, pokoknya berusaha. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Setiap malam itu saya dengarkan itu Mbak, rekaman Ustaz. Gimana caranya biar bisa gitu. Jadi ya ketekunan itu intinya, ketekunan, berdoa, ya Allah, alhamdulillah itu loh Mbak, sama ridhonya orang tua itu ya Allah. Umi saya tuh awalnya tuh sebelum saya ikut Murotal ini ya, dulu pernah berpesan, Duk, sama belajar berdoa, enak, nggak angel, gitu. Umi berdoa, iya itu loh, ini kan pernah mempelajari, tapi belum hatam gitu loh Mbak. Umi itu ingin anaknya mempelajari, meneruskan gitu. Nah ternyata sama Allah itu dikabulkan. Ya Allah ini kan saya menilai bahwa Mbak, Allah itu ngutus pulang untuk belajar.
Jadi kalau nyebutnya begitu, ya Allah. Kenapa kok tiba-tiba kalau diurus belajar? Umur salah satu yang mana kalau apa ya merasa marwahnya bukan di situ gitu. Jadi apa ya mbak? Pokoknya belajar tekun istiqomah dan berusaha gitu. Kuncinya itu tuh nggak punya resep Hal apa-apa. yang baru gitu ya Ustazah, yang belum Iya, pernah kita tekuni dan harus tantangan mbak, ditekuni. tantangan. Nggih, tantangan Ustazah. Nggih, seperti itu ya teman-teman. Jadi persiapan dari Ustazah sendiri. Mungkin apa ada sih Ustazah tantangan tersulit dari Ustazah ketika setiap mengikuti event-event keagamaan gitu? Jadi itu murotal tebak ini yang apa ya? Sekolah itu tantangan yang berat sih. Soalnya baru banget mbak, saya baru banget. Masalah, Dia kan tetapi tilawah. Ustazah juara satu itu Masya Allah sekali Ustazah. Ya Allah, ya Allah. Itu karena doa-doa orang-orang banyak itu, bukan Masya karena Allah. kuat. Barokah Al-Quran memang benar-benar ada nih Ustazah. Lagi kita Benar sekali. pelajari. Nggih. Saya itu jujur ya mbak, dari kecil saya itu diopengnya Al-Quran. Barokahnya luar biasa. Saya sekolah itu nggak pernah daftar. Maksudnya apa ya? Daftar tuh nggak pernah, tapi sekolahnya itu yang memberikan apa ini tiketnya ke saya, termasuk ke UM. Kuliah itu nggak sengaja. Masya Allah, itu juga barokahnya Al-Quran mbak. Ya Allah. Golden ticket nggih Ustazah. Jalur prestasi berarti di UM. Baik, teman-teman ini harus semangat, harus apa ya, pokoknya ngaji. Jadi teman-teman jangan intinya dari Ustazah Umil benar-benar barokah Quran itu benar-benar ada. Jadi jangan ragu, jangan apa ya, tetap mempelajari Al-Quran, merawat Al-Quran. Insya Allah akan dibawa oleh yang punya Al-Quran. Maupun dia Betul sekali. Nah, kita saksikan bersama Ustazah Kumil yang merasakan barokah Al-Quran itu benar-benar ada gitu teman-teman. Oke, teman-teman nggak apa-apa. Kalau misal ada pertanyaan buat Ustazah Kumil, mumpung ada beliau nih lagi podcast bersama kami, jadi manfaatkanlah dengan baik selagi ada waktu, nggih. Bisa tulis aja di kolom komentar apapun terkait Ustazah Kumil, langsung tanyakan saja kepada beliau. Oke, baik Ustazah. Eh, kita mengikuti berbagai event pastinya kita juga ada rasa-rasa minder dengan mungkin kalau kita udah dihadapkan dengan permusabakohan ya Ustazah, itu pasti ada teman-teman yang lebih jago, teman-teman yang buat kita ragu, minder gitu. Mungkin Ustazah pernah nggak merasa seperti itu? Dan mungkin nih Ustazah, gimana caranya agar kita percaya diri, nggak minder ketika kita berada di depan orang lain, berada di atas panggung, apa Ustazah? Monggo Ustazah. Iya, sebenarnya itu penyakit saya mbak dari dulu. Saya suka minder, saya suka apa ya, nggak percaya diri. Ya Allah, banyak sekali mutiara di sini dan saya hanya butiran subuh. Ya yang penting tetap berusaha. Dengar nggak Agak berisik, agak ada ini apa ya? Suara-suara. dengar Nah, ya. gitu. Saya tadi dari perjalanan ke mau pulang ke rumah, nanti takutnya kalau mbaknya lama menunggu, akhirnya saya mampir dulu. Artinya teman-teman yang minder ya, soal minder ya. ya benar. Gimana caranya ya? Saya itu biasanya dari habis tampil langsung nggak mau lihat. Habis tampil, pokoknya menampilkan yang terbaik. Ditata niatnya, ya Allah, belum niat ngaji, nggak niat apa-apa, ya kan? Kalau nggak mau lihat yang lain.
selama yang lain itu dapat apa ya Mbak ya, membuat kita bisa bersemangat untuk belajar ya nggak apa-apa. Tapi kalau melihat orang lain itu justru membuat panjenengan minder, mikir, mengganggu pikiran, mengganggu hati, ya gitu. Lebih baik nggak di situlah saya. Kalau saya sih gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin saya sendiri pun sekarang minder Ustazah, memoderatori panjenengan pun saya kayak Ya benar-benar. Oke, begini Ustazah, sekarang Ustazah itu kesibukannya ngapain ya Ustazah? Mungkin ngajar. Oke, Ustazah juga ampun. pembina di UKM Al-Quran Study Club, teman-teman. Jadi beliau yang mengajari teman-teman tartil, tilawah, dan lain sebagainya. Mungkin ada kesibukan Ya lain Allah. Ustazah? Sampai detik ini ya alhamdulillah Mbak, saya jadi pengacara masih ada. Pengangguran. Ya kalau ada anak-anak yang mau belajar ya kadang masih setiap sore gitu, setiap sore belajar sama anak-anak ya, ngisi ekstra gitu Mbak, ngisi ekstra. Yang ini masih mohon doanya semuanya ya, masih proses mau daftar wisuda, jadi ya masih kepingin saya bersantai gitu kan, kok nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain punya Ustazah itu Masya Allah sekali loh, masih tetap bermanfaat dengan Al-Quran, masih Ya berjalan dengan Allah, Jadi Assalamualaikum. teman-teman perlu diketahui beliau ini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang jurusan Sastra Arab. Benar ya Ustazah? Arab ya. Sastra Arab. Benar. Jadi beliau ini di samping kesibukannya di luar UM juga beliau mengajar di UM sendiri, yang tepatnya di UKM Al-Quran Study Club. Jadi nanti juga sedikit promosi nih Ustazah. Mungkin teman-teman yang mau Ya, hadir, yang mau join buat bisa belajar dengan Ustazah Kumil, bisa join saja. Ngoten ya Ustazah. Oke, baik Ustazah. ya. Mungkin teman-teman yang udah lama dari tadi nonton kepo nih dengan bagaimana sih Ustazah juara satu tuh kayak gimana memang suaranya gitu Ustazah. Mungkin nih bisa Aduh, dicontohkan Ustazah. Mungkin satu makro atau satu jus buat itu nopo-nopo makro. Ustazah. Atau yang dikit saja Ustazah biar teman-teman tahu nih. Waduh, ada yang komen nih Ustazah, Raden Fatah 34. Ustazah gitu. Mungkin ini salah satu fans dan follower setianya Ustazah Kumil guys. Ada Ya juga ex Allah. Angga. Assalamualaikum Ukti Blitar, Masya Allah. Aduh, malu deh, malu. Aibnya kebuka semua di sini. Bagaimana dong? Jatinya Ustazah guys. Monggo Ustazah Ah, mungkin bisa dicontohkan atau dipraktekkan. apa? Tilawah. Murotal. Eh, Salawat. monggo. Saya pun. Semuanya enggak apa-apa Ustazah atau salawat gitu Ustazah. Apa ya salawatnya? Saya sempat melihat Ustazah di feed atau postingan terbaru Ustazah. Kalau nggak salah itu solawat Kotukal Mayas gak Ustazah. Mungkin nih bisa Oh, contohkan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. di media channel yang mau SS video dipersilahkan ini mumpung Ustazah sedang live Instagram. Ya Allah. Ini serius ya. Oke, Ustazah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya uji mental di sini, Mbak. Nggak apa-apa, Ustazah. كنت كالمياس يا عمري يغفر البين كاليسري كنت كالمياس يا عمري يغفر البين كاليسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري
Masya Allah. Sulit banget. Maaf, fansnya Ustazah langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh iya, Nggih, amin. insyaallah seperti itu ya Ustazah. Keren sekali teman-teman, nggak usah diragukan lagi Ustazah Kumi ini sudah memang juaranya ya. Suara emas dan suara Insya merdunya Allah. keluar. Senang sekali Saya MT udah di ada media lagi. channel dengarkan lagu-lagu sholawat langsung dari suara sang master gitu. Oke Ustazah, Iya. mungkin ini saya ada beberapa games nih buat Ustazah. Jadi nggak hanya tanya-tanya mungkin kepo, saya juga pengen mengetes Ustazah nih. Aduh, Apa saya itu? kayak Kita memberanikan diri apa? seorang Ustazah kita tes gitu ya. Mohon maaf loh Ustazah. Nggak, jadi Kita sama hanya Mbak. Aduh. games games yang nggak terlalu berat Ustazah, hanya buat enjoy saja. Jadi nanti begini Ustazah, ada dua kata yang nanti Ustazah harus memilih salah satu kata atau apa nggih kejadian tersebut, tetapi harus dikasih alasan kenapa memilih kata tersebut. Mungkin nih Ustazah, saya ada satu pertanyaan, latihan atau tidak latihan. Nah, mungkin Ustazah bisa menjawab tidak latihan, karena sudah biasa, ngaten nggih Ustazah. Sudah bisa, ngaten kan nggih, tidak apa-apa, Iya, alasan iya. seperti itu, Ustazah. Oke, bisa langsung dimulai Ya nggih Allah. Ustazah. Jadi, Iya, iya. gamesnya saya namakan this or that. Ustazah. Oke, langsung ya Ustazah. Iya. Yang pertama, this or that, Ustazah Kumil memilih salah kostum atau baju terbalik. Salah kostum atau baju terbalik. Oke, Ustazah. Baju terbalik kan Mbak? Mungkin ketika mau tampil Ustazah kerudungnya kebalik, yang kecil di atas, yang panjang di bawah gitu. Biasanya perempuan seperti itu kayak Ustazah. Tapi kok cocok Atau aja. mungkin bajunya Ya Allah Mbak. bajunya warna Yang kuning kebalik gitu Ustazah. Di depan jadinya di belakang. ya saya mungkin memilih yang kebalik. Ya, kalau balik kan bisa dibenerin ya Mbak. Kalau salah kostum harus pulang. Harus pulang, harus ya begitulah. Saya emang nggak Oh, terlalu bukan perempuan yang apa harus ruwapi, harus cantik ya Mbak. Ya beginilah padanya. oke, benar Ustazah. Gitu Mbak. Ustazah memilih baju kebalik. Benar sekali. Nggih. Kalau salah kostum, kalau kita udah jauh-jauh tampil, kostumnya ketinggalan, kayak repot juga ya Ustazah. Benar sekali. Betul. Ini saya ada 5 pertanyaan ya Ustazah. Yang Iya, selanjutnya, this or that, memberi atau diberi? memberi. Memberi. Kenapa Hmm. Ustazah? Ya, selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, memberi sesuatu yang membuat orang lain bahagia, kenapa? Gitu Mbak. Kadang kalau diberi malah apa nggak enak gitu, gampang nggak enak. Kalau diberi ilmu, kalau seneng nggak apa-apa. Ya, senang kalau Oke, diberi sudah ilmu. banyak ilmu Ustazah Kumil ini. Waktunya memberi. Ya Allah. Oke. Selanjutnya Ustazah, pertanyaan ketiga, mengubah masa depan atau memperbaiki masa lalu? Gimana? Mengubah masa depan atau memperbaiki masa lalu? Apa ya? Menceritakan masa depan. Mengubah masa depan, Ustazah. Oh iya, mengubah masa depan. Mengubah masa depan. Mengubah masa depan. Mengubah masa depan. Kenapa, Ustazah? Ya sudah, masa lalu biarlah berlalu. Oh, Masya Allah. Apapun yang berlalu itu ada dua pilihan. Yang pertama meninggalkan kenangan, yang kedua meninggalkan pelajaran. Jadi mau siapa yang lagi ya berlalu. Oke, baik Ustazah. Pertanyaan selanjutnya nih Ustazah. Sakit gigi atau sakit hati? Aku nggak milih, sakit semua gimana tuh? Aduh, dan sakit semua. Berat semua nih Ustazah. Sakit hati. Gimana ya? Kalau
Kalau disuruh milih nih Ustazah, lebih sakit gigi atau lebih milih sakit hati? Sakit hati, sakit hati aja deh. Sakit gigi itu rasanya Kenapa? sakit sekali. Kalau sakit hati kan ya bisa diselimurkan ya Mbak, bisa disembuhkan. Makan ya masih enak ya kan. Kalau sakit gigi mau makan nggak enak, Benar ya sekali kan. Ustaz. Oke, benar. Astagfirullah. Oke, oke. Pertanyaan yang terakhir Ustazah. Lidah kegigit atau kelingking kena ujung meja? Lidah kegigit atau kelingking kena ujung meja? Kayaknya kelingking kena ujung meja tuh. Kenapa Ustazah? Bukannya itu lebih sakit banget ya? Gimana Mbak ya? Kalau lidah yang sakit mau ngomong nggak bisa, mau bersuara nggak bisa, mau makan nggak bisa, ya kan? Kalau ini kan masih bisa ditahan gitu, masih bisa ditahan, masih bisa disembunyikan. Kalau lidah, gitu. Kalau menurut saya sih Mbak, Oke, itu tadi nih Ustazah, games dari kita buat Ustazah. mantap. Eh, ini teman-teman, sebelum kita akhiri podcast pada malam hari ini, mungkin teman-teman masih ada kesempatan buat bertanya kepada beliau, mumpung kita masih berhadapan di podcast Bisikin MTD Media Channel ini. Dan mungkin Ustazah sambil menunggu teman-teman juga, gimana sih bisa diberikan tips dan triknya buat Sobat MTD Media Channel rasa semangat terus untuk berprestasi, semangat untuk aktif gitu Ustazah. Mungkin bisa disampaikan penjelasannya Ustazah. Tipsnya, niat membumikan Al-Quran, niat apa ya, mengamalkan perintahnya Allah. Apa ya Mbak ya? Tipsnya itu apa ya? Menurut saya memang bisa itu kan karena biasa ya Mbak. Kalau belum biasa ya harus dibiasakan. Begitu. Dulu memang berawal dari paksaan. Ini orang tua dulu. Tapi karena berawal dari paksaan, akhirnya bisa dan terbiasa. Akhirnya ketika saya tidak melakukan hal itu, seperti ada yang kurang, seperti ada yang janggal, seperti ada rasa yang bersalah. Mungkin saya harus bersemangat dalam pokoknya jangan berhenti ngaji. Yakinlah bahwa berkah Al-Quran itu sangat luar biasa. Dan apa ya, syafaatnya itu ya semoga kita dapat syafaat dari Quran di hari apa sih, enggak, di hari nanti kita semoga bisa dapat syafaatnya Al-Quran. Saya yakin sekali Al-Quran itu Masya Allah barokahnya luar biasa. Semangat, harus semangat, jangan berhenti mengaji. Saya kayaknya nggak bidangnya bukan tilawat apa. Batu itu ketika dia terkena air terus menerus juga akan terkikis juga. Saya punya pengalaman, ada anak di rumah itu, anak yang unik sih, dia itu basic suara, basic dari keluarga, nggak terlalu agamis, basic suaranya juga biasa, tapi karena keistiqomahannya, karena kegigihannya, ternyata Allah itu juga mempermudah jalannya dia. Dan apa ya, dia juga merasakan barokahnya. Dia juga apa mbak ya, suaranya itu lama-lama juga lentur gitu loh, lentur, enak didengar. Terus berawal dari lomba tilawah itu, dia masuk ke sekolah favorit tanpa tes. Itu kan menurut saya suatu hal yang luar biasa. Ketika anak yang tidak tahu apa-apa, anak yang
Kalau dibilang basic keluarga juga nggak ada. Tapi Allah memudahkan karena keistiqomahan. Bismillah kita niatkan belajar, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Dan harus yakin dalam hati. Yakin. Masya Allah sekali. Itu tadi teman-teman tips and trick dari Ustazah Kumio. Ya baik Ustazah, karena ini sudah malam, mungkin Iya. saya akan menyampaikan beberapa kata-kata atau mungkin tips-tips dari Ustazah Kumil sendiri yang mungkin nantinya bisa menginspirasi dan juga memberikan semangat kita untuk terus dan terus belajar dan bersama Al-Quran. Oke, jadi dari yang dapat kita petik dari Ustazah Kumil, janganlah kita ragu atau kita tidak percaya diri. Jadi ketika kita dalam mengikuti suatu event atau suatu permusabakohan, entah itu di lomba sholawat dan sebagainya, ya Ustazah, kita tetap niat, percaya diri, dan jangan lupa untuk mencari ridho. Ridho orang tua, ridho Allah, ridho guru, dan lain sebagainya. Dan juga kita selalu bisa mengingat dan mengamalkan Al-Quran, karena benar-benar nyata barokah Al-Quran. Seperti itu. Oke, baik Ustazah, saya panggil Ustazah. Saya jadi ingat kata-kata Kiai saya. Niato ngopeni Al-Quran. Pasti sampean diopeni dengan Al-Quran. Nggak mungkin nggak diopeni. Dan memang saya rasakan itu ada dan benar adanya. Itu mungkin bisa dijadikan acuan. Jangan sampai niatnya itu apa ya Mbak? Ternodai. Niatnya itu melenceng, jangan sampai. Eman. Tugasnya kita untuk menata hati baik mungkin. Jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang tidak penting. Gitu pesannya dari saya Mbak. Semoga bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat sekali Ustazah, benar. Jadi ketika kita merawat, mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita juga akan dirawat oleh yang punya Al-Quran. Betul. Terima kasih banyak kepada Ustazah Kumil sudah menyempatkan hadir di podcast Bisikin kita pada episode 18 dengan tema Al-Quran. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin langsung tanya-tanya ke beliau, langsung ingin mengkepoin Ustazah Kumil, bisa langsung menghubungi Ustazah langsung ya Ustazah. Mungkin bisa DM Ustazah Kumil. Dan dari saya selaku moderator atau host pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penonton setia MTD Media Channel dan jangan lupa untuk stay tune terus di setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan hadir materi-materi yang sangat luar biasa baik di dunia Al-Quran maupun di dunia berbeda. Oke, baik Ustazah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan juga motivasi yang telah diberikan untuk Sobat MTD Media Channel. Baik, langsung aja Ustazah, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali Ustazah.